kebiasaan. Yang pertama ada habits. Yang kedua unchanging situation, situasi yang tidak berubah. Ini berarti kebiasaan sehari-hari. Yang berikut general truths. General truths itu adalah fakta. Contoh fakta itu adalah matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Berarti itu fakta, tidak bisa kita ubah. Saya makan menunya makanan dengan menggunakan apa? Gigi. Jangan mau saya makan pakai mulut, tidak, menggunakan gigi, faktanya. Yang berikut fixed arrangement, perubahan. Nah, next. Simple present tense with kata simple present tense atau kalimat sederhana bentuk sekarang dengan menggunakan subjek he, she, dan it. He, she, dan it ini kita tahu dulu itu apa bentuk subjeknya, yaitu dia adalah singular subjek, yaitu subjek yang dalam bentuk tunggal. Tetapi di sini dia menggunakan he, she, dan it, yaitu kata kerjanya, verbnya ditambahkan s, ditambahkan es, dan ditambahkan ie dan s. Pertama, kita menggunakan subjek he, singular he, yaitu he eats an ice cream. Kata kerja eat ditambahkan s, maka dia menjadi he eats. Kemudian she washes. Kenapa jadi es? Karena di situ menggunakan subjek singular subjek, yaitu subjeknya she, maka wash menjadi washes. Es di situ yang dimaksudkan apabila kata kerja yang berakhiran dengan sh, ch, maka di belakang itu kita tambahkan e dan s. Yang berikut kata singular subjeknya dengan menggunakan kata it. The bird flies in the sky. Burung terbang di udara. Kamu kan tahu bahwa fly ini dari kata fly atau fly. Maka kalau kita menggunakannya pada action verb dalam simple present tense, y kita gantikan dengan i, e dan s, maka menjadi flies. Oke, next. Yang berikut simple present tense they, we, you. Ini namanya plural subject atau subjek yang bentuknya jamak. Subjek yang bentuknya jamak. Yang berikut dia kasih penekanan bahwa don't change verb, jangan merubah kata kerja. Kata kerja begitu sudah, jangan dirubah-rubah lagi. Kita lihat contoh yang pertama dengan menggunakan kata plural subject they. They catch the fish. Sudah tambah es atau s atau ditambahkan di situ. Di situ tetap catch ya catch. Yang berikut menggunakan kata you buy a t-shirt. Yang berikut dengan kata write, dengan kata we dia membuat sebuah kalimat we write a story. Kata kerjanya write, tidak ada penambahan atau pengurangan situ. Write tetap write subjeknya, verbnya. Yang berikut the student study English. Kata study dan kata the student. Kenapa di sini the student? Kalau dia tidak menggunakan kata they, we atau you? Karena the student sudah menggantikan kata they. The student itu artinya murid-murid, banyak, berarti mereka. Oke, pause dulu. Yang berikut simple present tense action verb example. Example itu apa? Contoh. Ya. Contohnya seperti apa? Di sini contoh dia menggunakan sebuah gambar. Ada media gambar seorang perempuan sedang berlari. Lari bahasa Inggrisnya apa? Run. Ya, itu sudah ada di situ. Jadi dia menggunakan singular subject. Singular subject itu subjeknya she. Maka kata run, verbnya kita tambahkan apa? S. Menjadi she runs in the park. Dia berlari di taman. Dia sedang berlari di taman. Nah, itu namanya simple present tense menggunakan action verb. Next. The lion jumps through the house. Singa melompat melewati apa? Lingkaran.
lingkaran atau namanya apa itu biasanya? Apa? Yang kamu biasa bermain itu nama apa? Taruh di pinggang. Hula hoop ya? Nah, hula hoop atau cincin. Sisinya melompat melewati lingkaran. Hula hoop. The lion di sini menggantikan kata singular subject, yaitu kata it. Dia merupakan menjadi kata benda. Menjadi jump, kata menjadi jumps, ditambahkan s. Next, Diego. Yang berikut ada lagi sebuah contoh dengan menggunakan subjek singular kata it. Maka kata fly sama seperti contoh yang pertama tadi. Fly itu F-L-Y. Y-nya dihapus, digantikan menjadi I dan I-E dan S. Menjadi flies. It flies in the sky. It itu siapa? It itu adalah the bird. Burung itu terbang di angkasa. Next. They eat noodle. They. Ini di sini masuk di plural subjek. Orang yang jamak. Nah, they. Jika ada dua orang, maka dia tidak bisa singular. Dia sudah harus plural. Itu jamak. They eat noodles. Mereka makan apa? Mie. Mereka makan mie. Next. He drinks water. Dia minum air. Situ gambar jelas orang sedang minum. Jangan bilang, oh ini orang sedang buat lain-lain atau minum apa. Tidak. Dia sedang minum air. He drinks water. Singular subjeknya he. Kata drinks ditambahkan s. Next. Oke, yang berikut gambar orang sedang berenang. Berenang bahasa Inggris apa? Swim. Betul. Sarah swims in the apa tuh? Sea. Sarah berenang di mana? Baik. Di sini dia tidak menggunakan she, tetapi dia menggunakan nama orang, Sarah. Kalau kita sayang ganti Sarah ini dengan kata she, masih bisa tidak? Masih bisa. Jadi Sarah ini dia bisa nama orang, Sarah ini juga bisa digantikan dengan kata she. Menjadi she swims in the sea. Next. Ya, yang berikut orang sedang apa? Someone is sleeping. Menjadi she. Berarti dia perempuan. She sleeps quietly. Dia tidur dengan nyenyak. Ya, lanjut next. Yang berikut ada sebuah gambar. Di situ seorang anak perempuan sedang bermain bola apa? Bola basketball. Nah, maka itu ini siapa? David yang beres. Action verb di sini dia pakai kata verbnya adalah play. Di sini Sally seorang perempuan. Kata ganti untuk Sally itu apa? Si. Maka kata verbnya ditambahkan huruf S. Loh Pak, kenapa tidak ada huruf Y? Kenapa tidak menjadi plays? Ada I, E dan S. Kenapa? Karena apa? Karena Sally di sini sebagai singular verb, maka dia play tinggal ditambahkan S saja. Sally plays basketball. Next. He throws the ball. Dia melempar bola. Bukan bola ya, sebenarnya ini apa namanya? Lempar apa? Lempar apa? Lempar apa namanya? Lempar lembing bukannya yang ini. Kayu itu. Tolak teluk. Like he throws the ball. Iron ball ya. Bola besi. Dia melempar bola. Next. He sets out. Dia berteriak. Shout. Berteriak. Next. They cry. Kata they menjadi plural subjek ya. They. Itu ada lebih dari satu orang, maka dia menjadi plural. They cry. Mereka menangis. Baik, contoh yang berikut ada seorang perempuan sementara mengendarai sepeda.
subjeknya dia perempuan, maka di sini menggunakan kata she. A bike, sebuah sepeda. Seorang perempuan atau dia perempuan sedang mengendarai sepeda. Jadi kata she sebagai singular subjeknya, kata rides verbnya ditambahkan s, dan kata yang sebagai kata pelengkapnya itu adalah yang di ride itu adalah a bike, sebuah sepeda. Next, Diego, lanjut Diego. Yang berikut, she sits down. Dia sedang duduk. Kata she sebagai singular subjek, di situ verbnya sebagai verbnya kata sit ditambahkan s, kemudian kata pelengkapnya down. Dia sedang duduk. Next, she stands up. Dia sedang berdiri atau dia berdiri. Lanjut. Oke, they clap. Mereka sedang bertepuk tangan. Yang berikut. Lanjut. Oke, kembali ke slide yang kedua. Diego. Oke, saya akan menjelaskan kembali tentang apa itu simple present tense yang menggunakan action verb. Terus yang kedua kembali. Oke, what are action verb? Apa itu action verb? Action verb itu menjelaskan, explain tentang what the subject of the sentence is doing or has done, atau telah dilakukan, sedang melakukan atau telah dilakukan. This action can be a physical action or a mental action. Next, Diego. The simple present tense is used to describe habits and changing situation, general truth, and fixed arrangement. Kata simple present tense digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan, habits. Kebiasaan itu, our habits is, I usually wake up at 5 o'clock every morning. Setiap hari saya selalu bangun pagi jam 5. Jadi ini merupakan kebiasaan, tidak bisa karena sering dilakukan. Diego, hapus ini dulu. Jadi kebiasaan kita itu semuanya masuk di simple present tense. Itu artinya hal-hal yang selalu dilakukan. Misalnya setiap hari Minggu, every Sunday I go to church. Setiap hari Minggu saya mau pergi ke gereja. Every Friday I go to the mosque. Setiap hari Jumat saya pergi ke masjid. Nah, itu kebiasaan setiap hari, tidak bisa tidak, karena itu sudah merupakan kebiasaan. Kemudian saya selalu makan pagi. I always breakfast. Saya selalu makan pagi. I always apalagi use uniform when I go to school. Setiap kali pergi ke sekolah pasti pakai pakaian seragam. Itu wajib atau tidak? Wajib. Oke. Baik, yang berikut ada unchanging situation. Nah, ini namanya situasi yang permanen, tidak dapat diubah-ubah. Tapi dia sudah seharusnya begitu. Unchanging situation. Yang berikut ada general truth. General truth ini, for example, the sun rise from the east and set on the west. Terbit dari timur dan terbenam di barat. The iron is hard. Besi itu keras. Nah, itu kenyataan, tidak bisa rubah lagi. Kemudian kebenaran yang sudah merupakan fakta itu apa lagi? Ada yang tahu? Jadi yang masuk di general truth itu adalah sesuatu yang fakta. Contoh sederhana, 1 plus 1 is 2. Ya, 1 tambah 1 pasti 2. Tidak bisa 1 tambah 1 sama dengan 0 atau 3. Jadi jangan dirubah, itu merupakan sebuah fakta. Yang berikut ada dengan fixed arrangement. Next, Diego.
watches. Saya bisa rubah di situ. Dia sedang menonton film. She watches the movie. She watches the movie. Jadi kata watch tinggal tambahkan e dan s di belakang menjadi watches. Yang berikut, the bird flies in the sky. Burung terbang di angkasa. Baik. Dari kata fly itu menggunakan F L D Y. F L and Y. Y dirubah menjadi I, E dan S menjadi flies. Yang berikut, nah lanjut berikut. Yang berikut kita menggunakan kata plural subjek atau kalimat subjek yang bentuknya jamak plural. Plural itu ada apa saja? Ada they, ada we, dan ada you. Kemudian ditambahkan dengan I, itu yang namanya plural, yaitu bentuknya jamak. Di sini diberitahukan bahwa don't change the verb, jangan merubah kata kerja. Jadi kata kerja yang di situ sudah ada di situ jangan dirubah lagi. Misalnya play ya tetap play, jangan play berarti tambah s. Kata eat berarti tambah s di belakang menjadi eats. Tidak. Jadi kalau sudah plural subjek, maka verbnya tidak perlu diganti, dia tetap saja. Contoh di sini dengan menggunakan kata they. They catch. Kata catch. Oh ada th di belakang berarti saya tambahkan e dan s di belakang. Tidak. Di situ catch tetap catch. Karena apa? Plural subjeknya. They merupakan plural subjek. Kata kerja tidak perlu diganti. Don't change the verb. Yang berikut, you buy a t-shirt. Si plural subjeknya you, kata buy tidak perlu digantikan. Buy tetap buy. Jadi jangan disuka kata buy berakhiran dengan huruf y. Maka y saya gantikan dengan i, e dan s menjadi buy yes. No, dia tetap buy. Maka you buy a t-shirt. Saya bisa buat lagi they play game. Mereka bermain game. Mereka sedang bermain game. They play football. Kenapa play tidak tambahkan s, Pak? Karena apa? Saya belum tahu. Karena plural subjek. Kata they, verbnya tidak perlu diganti, tidak perlu diubah. Yang berikut, we write a story. Kami menulis cerita. Kata write, verbnya write, subjeknya plural subjek yaitu we, maka write tidak perlu ditambahkan lain dan tidak perlu diubah. Contoh lain, we speak English. Kami berbicara bahasa Inggris. We eat meatball. Meatball itu apa? Bakso. Kami makan bakso. We play basketball. Kami bermain bola basket. Yang berikut, kembali. Contoh yang berikut, the students study English. Pak, ini the students muncul dari mana? Itu tidak sama dengan plural subjeknya. The student itu bukan plural subjek, Pak. Nah, kenapa bukan plural subjek? Sebab di sini kata the students merupakan bentuk jamak. The student itu berarti murid-murid. Lebih dari satu atau tidak? The student merupakan murid-murid dan dia lebih dari satu orang, maka dia disebut jamak atau plural subjek. Ini bisa kita gantikan dengan kata they. Bisa digantikan juga dengan kata we. Maka bisa jadi they study English atau we study English atau you study English. Menggunakan di sini the student sebagai kata ganti untuk they, we atau you. Next, yaitu kita kembali ke contoh action verb example. Jadi ini ada contoh banyak-banyak. Jelas saya akan membuat contoh-contoh lain. Misalnya David record the video. David record the video. David itu nama orang ya? Dia laki-laki atau perempuan? Laki-laki. David record. Apakah kalimat yang saya buat ini sudah betul? Salah atau betul? Salah. Karena apa? Record harus ditambahkan s di belakang. Because
David adalah seorang laki-laki. Kata ganti untuk dia laki-laki itu adalah he. Dia coba kembali ke belakang. Tadi. Oke. Di sini dia, he sebagai dia laki-laki. Tadi saya bilang apa? Record. He record the video. Sedang merekam video. Maka record itu ditambahkan s di belakang, maka dia menjadi sebuah simple present tense dengan menggunakan verb dengan baik dan benar. Yang berikut, contoh yang berikut adalah they play volleyball. Mereka sedang bermain bola voli. They play volleyball. Ya, seperti tadi yang saya kasih contoh di David record the video. Salah kalimatnya. Harusnya kata kerja verb record itu ditambahkan apa? Ditambahkan apa, David? Yes. Maka menjadi David records the video. Next, kembali ke yang tadi, Diego. Aji, buka itu ke belakang. Oke. Ini contoh yang berikut adalah misalnya I teach English. Saya mengajar bahasa Inggris. I teach English. Wah, itu dia terakhirnya itu ada CH. Kenapa tidak pakai D dan S? Tidak bisa. Karena ia merupakan plural subjek. Maka kata kerjanya tidak perlu diganti. Don't change the verb. Kata kerjanya tidak perlu diganti. Lanjut ke berikut. The lion jumps through the the hoop. Singa melompat melewati gelang atau lingkaran. Nah, ini kebanyakan we usually see it on the circus. Every circus is playing this game for the lion. Nah, ada lagi simple present tense itu dia menggunakan kalimat-kalimat yang lain, yaitu sebagai subjeknya. Dia tidak menggunakan he, dia tidak menggunakan she, dia tidak menggunakan he, you, we, they, I. Dia menggunakan kata ganti lain. Misalnya begini, dia langsung menggunakan kata the lion. The lion ini bisa kita gantikan dengan kata apa? It. Kemudian tadi David kita bisa gantikan dengan kata he. Jadi David itu dia adalah he, dia adalah seorang laki-laki. Kemudian Nonce play football. Nonce saya gantikan dengan kata si. Maka dia sebagai singular subjek dari kata si. Nonce digantikan dengan si, maka play di situ menjadi plays. Nonce plays football. Yang berikut misalnya kata I. Kalau tadi sudah I teach English. Maka teach di situ tetap tidak perlu dirubah karena I sebagai bentuk yang plural. Next, berikut. It flies in the sky. Nah, contoh seperti tadi. Kata it ini bisa digantikan dengan the birds. The birds flies in the sky. Burung terbang di angkasa. Jadi di depan itu kata subjek. Subjek itu tidak seharusnya I, you, me, they, he, she, dan it saja. Tetapi bisa saja di depan itu berubah. Oh, ada the birds, ada ini the student, ada the policeman, ada teacher. Nah, jadi di sini bisa diganti dengan berbagai bentuk kata subjek yang lain. Tinggal kita bisa menempatkan itu ke dalam dia bentuk singular atau bentuknya plural. Berikut. They eat noodle. Saya bisa ganti itu dengan kata they ini saya bisa ganti Mary and Siti. Mary and Siti eat noodle. Mary dan Siti makan apa? Mie. Makan mie. Lanjut. Mary
singular subjek. Singular subjek berarti kata kerja verb drink, dia tinggal ditambahkan s menjadi he drinks water. Saya bisa ganti juga di sini dengan kata Samuel drinks water. Bisa tahu? Samuel drinks water. Ya, karena di sini dia laki-laki. Samuel drinks water. Atau Martin Luther eat meatball. Martin Luther sedang makan apa? Meatball apa meatball? Bakso. Next. Ulang lagi. Sarah swims in the sea. Sarah berenang di laut. Nah, kegiatan yang dilakukan Sarah adalah berenang. Ini masuk dalam kata kerjanya. Verbnya ditambahkan s karena apa? Sarah di sini sebagai singular subjek. Maka swim kita change it into s, tambahkan s plus s. Sarah swims in the sea. Next. She sleeps quietly. Dia tidur dengan nyenyak. Dia tidur dengan nyenyak. Di sini kata sini kita bisa ganti dengan apa? Coba siapa yang bisa jawab? Kata sini bisa kita ganti dengan siapa? Pakai nama siapa? Bulan. Bulan sleeps quietly. Bulan tidur dengan nyenyak. Ya mungkin karena bulan eats too much, terlalu banyak maka akan dia tidur sampai belum tahu diri. Tidur soalnya sampai air udah meleleh. Misalnya contoh. How many hours? Thank you everyone. Thank you for your attention. And we will meet again in the next material. Maybe it's about descriptive text or about possible text. I hope this explanation will help you to understand about the simple present tense by using action verb.